Sandy Walsh resmi gabung Yokohama F. Marinos, auto jadi camat di Liga Jepang. Ula Romeni resmi jadi WNI, apa daya gedor timnas Indonesia jadi semakin tajam? Penasaran? Berikut berita lengkapnya. Sandy Walsh resmi gabung Yokohama F. Marinos. Auto jadi camat di Liga Jepang. Sobat Garuda, pernah nggak sih lu kepikiran kenapa banyak pemain Indonesia yang kesulitan dapat menit bermain di Liga Jepang? Nah, sekarang giliran Sandy Walsh yang mencoba peruntungan di sana. Tapi, apakah dia bisa sukses atau malah bernasib sama kayak pendahulunya? Yuk, kita bahas bareng langkah berani Sandy Walsh ke Jepang. Bek andalan timnas Indonesia, Sandy Walsh, akhirnya memutuskan untuk meninggalkan Eropa dan resmi bergabung dengan klub J-League, Yokohama F. Marinos. Keputusan ini cukup mengejutkan, mengingat selama ini dia bermain di Belgia bersama KV Mechelen. Ini juga jadi pengalaman pertama Sandy merasakan atmosfer sepak bola Asia. Pemain berusia 29 tahun ini mengaku sangat bangga bisa bergabung dengan salah satu klub top Jepang dan siap memberikan yang terbaik. Saya merasa misi saya adalah berkontribusi pada pencapaian klub ini di J-League. Saya sudah bertemu rekan-rekan setim, dan saya yakin kami bisa menjalani musim yang luar biasa di bawah pelatih baru, ujar Sandy. Dia juga menambahkan bahwa dia akan bekerja keras dan menunjukkan performa terbaiknya agar bisa membanggakan para fans. Tak mau dilupakan di timnas. Minimnya waktu bermain di KV Mechelen diduga menjadi alasan utama kepindahan Sandy ke Yokohama F. Marinos. Dia nggak mau kehilangan tempat di timnas Indonesia. Apalagi sekarang timnas punya pelatih baru, Patrick Kluivert. Di musim 2024-2025, Sandy cuma main 7 kali dengan total 288 menit. Angka yang sangat sedikit untuk pemain sekelasnya. Kalau dia tetap bertahan di Belgia dan lebih sering duduk di bangku cadangan, bukan nggak mungkin dia bakal kesulitan masuk skuad utama timnas. Gimana menurut lo, Sob? Apakah kepindahan ini bakal jadi langkah yang tepat buat Sandy menjaga tempatnya di timnas? Sejarah Sandy Walsh di klub Eropa. Buat yang belum tahu, Sandy Walsh ini bukan pemain sembarangan. Karirnya cukup panjang di Eropa. 2011-2016, KRC, Genk, Belgia, 2016-2019, Zulte Waregem, Belgia. 2020-2025, KV Mechelen, Belgia. Di KV Mechelen, Sandy tampil dalam 133 pertandingan, mencetak 9 gol, dan memberikan 15 assist. Gak heran kalau banyak yang optimis dia bisa bersinar di Jepang. Liga Jepang. Surga atau neraka buat pemain Indonesia? Sekarang kita bahas tantangan terbesar Sandy di Jepang. Liga Jepang itu salah satu yang terbaik di Asia, tapi buat pemain Indonesia, liga ini sering jadi kuburan karier. Coba lihat beberapa contoh pemain yang pernah main di sana. Irfan Bahdim, Ventforet Kofu, Hokkaido Consadole Sapporo, 3 tahun. Total cuma main 12 pertandingan. Stefano Lillipali, Hokkaido Consadole Sapporo, 1 tahun, hanya main 1 kali. Pratama Arhan, Tokyo Verdy, 2 tahun, 4 pertandingan. Justin Hubner, Cerezo Osaka, 6 bulan, 8 pertandingan. Serem kan? Banyak yang bilang kalau pemain Indonesia cuma jadi alat marketing buat klub Jepang, karena supporter kita terkenal fanatik banget. Sekarang, tinggal kita lihat apakah Sandy Walsh bisa membuktikan bahwa pemain Indonesia bukan sekadar pajangan di Liga Jepang. Menurut lo, Sob, apakah Sandy bakal sukses di Yokohama F. Marinos atau malah bernasib sama kayak para pendahulunya? Peluang Sandy Walsh di Yokohama F. Marinos. Biarpun banyak pemain Indonesia yang gagal di Liga Jepang, Sandy punya satu keuntungan besar. Kompetitor utamanya cuma Ken Matsubara. Bek kanan senior ini memang sudah lama main di Yokohama F. Marinos, tapi dia bukan pemain bintang. Selain itu, Yokohama F. Marinos kini dilatih oleh Steve Holland, ex-assistant Gareth Southgate di timnas Inggris. Pelatih asal Eropa ini bisa jadi keuntungan buat Sandy, yang juga berasal dari sistem sepak bola Eropa. Jadi, kalau Sandy bisa cepat beradaptasi dan menunjukkan kualitasnya, dia punya peluang besar buat jadi pilihan utama. Apakah menurut lo Sandy bisa langsung jadi starter di Yokohama atau harus bersabar dulu di bangku cadangan? Pindah ke Jepang adalah langkah berani dari Sandy Walsh.
Di satu sisi, ini bisa jadi kesempatan emas buat dapat menit bermain lebih banyak dan mempertahankan tempatnya di timnas. Tapi di sisi lain, sejarah menunjukkan kalau banyak pemain Indonesia kesulitan bersinar di J-League. Sekarang semua tergantung bagaimana Sandy bisa beradaptasi dan membuktikan kualitasnya. Yang jelas, ini akan jadi perjalanan yang seru buat diikuti. Gimana menurut lo, Sob? Apakah Sandy Walsh bakal jadi sukses di Liga Jepang atau malah ikut-ikutan jadi camat kayak pemain Indonesia lainnya? Tulis pendapat lo di kolom komentar. Ole Romeni resmi jadi WNI. Siap jadi mesin gol baru timnas Indonesia? Sobat bola, gimana nih menurut kalian? Timnas Indonesia baru saja kedatangan amunisi baru. Ole Romeni, striker tajam yang kini bermain untuk Oxford United, resmi menjadi warga negara Indonesia, WNI. Bersama dua pemain lainnya, Dion Marks dan Tim Guypens, Romeni menjalani prosesi pengambilan sumpah WNI di KBRI London pada Sabtu, 8:02 sore WIB. Kabar ini jelas bikin pecinta timnas Indonesia sumringah. Romeni diharapkan bisa menambah ketajaman lini depan skuad Garuda yang kini berada di bawah arahan Patrick Kluivert. Gimana enggak? Pemain kelahiran Nijmegen, Belanda, 20 Juni 2000 ini punya pengalaman bermain di liga-liga Eropa dan kualitasnya sudah teruji. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, langsung mengungkapkan rasa syukur atas rampungnya proses naturalisasi ini. Semoga dengan kehadiran Ole Romeni, daya gedor timnas Indonesia semakin tajam dan bisa memberikan dampak positif buat Garuda, ujar Erick. Dengan selesainya naturalisasi ini, PSSI tinggal mengurus perpindahan federasi dari KNVB, Federasi Sepak Bola Belanda, ke PSSI. Kalau semua berjalan lancar, bukan tidak mungkin Romeni bisa langsung debut dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 pada Maret mendatang, saat Indonesia menghadapi Australia 20, 3, dan Bahrain 25, 3. Dion Marks dan Tim Guypens, pelengkap proyek naturalisasi. Selain Romeni, dua nama lain yang juga resmi jadi WNI adalah Dion Marks dan Tim Guypens. Marks, gelandang bertahan kelahiran Arnhem, Belanda, 29 Juni 2005, punya darah Indonesia dari sang nenek yang berasal dari Aceh, serta ayah yang lahir di Palembang. Sementara itu, Tim Guypens memiliki garis keturunan dari kakeknya yang berasal dari Semarang. Meski nama mereka belum sepopuler Romeni, kehadiran dua pemain muda ini bisa menjadi investasi jangka panjang buat timnas Indonesia. Apalagi, PSSI sedang gencar menambah kualitas pemain di berbagai lini. Ekspektasi fans. Romeni bisa jadi mesin gol Garuda. Dengan resminya Romeni jadi WNI, ekspektasi publik terhadapnya tentu tinggi. Timnas Indonesia saat ini memang butuh striker tajam yang bisa menuntaskan peluang klinis. Nah, menurut kalian, apakah Ole Romeni bakal jadi solusi buat lini depan timnas? Mampukah dia langsung nyetel dengan pola permainan Garuda dan membuktikan kualitasnya di kualifikasi Piala Dunia? Komen di bawah ya sob. Ano. Siapa lagi pemain naturalisasi timnas Indonesia setelah Ole Romeni dan Jairo Riedewald? Bukan Emil Audero, ternyata nama ini yang muncul. Gimana menurut kalian soal gelombang pemain keturunan yang datang buat memperkuat timnas Indonesia? Setelah Ole Romeni dan Jairo Riedewald, siapa nih yang bakal jadi kejutan berikutnya? Banyak yang mengira Emil Audero bakal jadi nama selanjutnya, tapi ternyata ada kejutan lain, bukan Emil Audero. Tapi, PSSI lagi ngebut buat nambah amunisi ke timnas Indonesia demi impian tampil di Piala Dunia 2026. Setelah Romeni resmi akan menjalani sumpah WNI pada 8 Februari 2025 bersama Dion Marks dan Tim Guypens untuk timnas U20. Kini giliran Jairo Riedewald yang diproses. Nah, banyak yang menduga Emil Audero bakal menyusul. Kiper kelahiran Lombok yang sekarang main di Serie B bersama Palermo itu memang sering dikaitkan dengan timnas. Tapi, ternyata nama lain yang muncul lebih dulu. Dion James, si bek kiri Eredivisie yang tertarik bela Garuda. Dion James, bek kiri Go Ahead Eagles di Eredivisie, secara terang-terangan mengungkapkan ketertarikannya buat membela timnas Indonesia. Dalam wawancara dengan media Belanda, Voetbal Primer, dia bilang terbuka buat dinaturalisasi, meskipun sampai sekarang belum ada proses resmi dari PSSI. Belum ada yang terjadi. Saya sendiri terbuka mengenai hal itu untuk bermain bagi timnas Indonesia, ujar James.
Pemain berusia 24 tahun ini juga melihat potensi besar di timnas Indonesia, terutama dengan kehadiran Patrick Kluivert sebagai pelatih kepala. Indonesië, het is een mooi land. Ze hebben een goed team staan nu en natuurlijk een nieuwe staf. En ik sta er zeker voor open om daar mijn interlands te gaan spelen. Ja. Tambahnya, persaingan ketat di bek kiri, bisa geser Kelvin Verdong? Kalau Dian James beneran gabung timnas, dia bakal bersaing ketat dengan Kelvin Verdong yang sekarang jadi pilihan utama di posisi bek kiri. Verdong, yang tampil solid di Nijmegen, dinilai punya kualitas buat main di tim sekelas PSV Eindhoven. Jadi, kalau James gabung, timnas Indonesia bakal makin solid di sektor bek kiri. Dengan semakin banyaknya pemain diaspora yang tertarik gabung Garuda, apakah menurut kalian timnas kita bakal makin kuat buat hadapi kualifikasi Piala Dunia 2026? Atau ada nama lain yang kalian harapkan bisa dinaturalisasi? Komentar di bawah, yuk!